nama saya Diri Jasa Wicaksana, peserta PXD 2020 dengan NIM 1120111333059. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiliensi. Semua orang pernah mengalami keterpurukan dalam masa yang sulit di hidupnya, entah karena kegagalan atau musibah. Yang jelas, mereka pasti merasa sedih, kecewa, putus asa, atau tertekan. Nah, tapi ada orang yang bisa dengan cepat bangkit dan mengatasi tekanan tadi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang resilient atau memiliki resiliensi. Jadi apa sih resiliensi itu? Resiliensi menurut berbagai ahli adalah sebagaimana berikut. Intinya, resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi atau mengatasi suatu kesulitan dan segera bangkit dari situasi yang sulit. Resiliensi sering dianalogikan seperti bola yang memantau kembali ketika dijatuhkan, atau ability to bounce back. Juga seperti boneka roly-poly yang tegak kembali ketika digulingkan. Tujuh aspek pembangun resiliensi. Pertama adalah regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, empati, analisis penyebab masalah, evaluasi diri, dan peningkatan aspek positif. Tapi seberapa pentingkah resiliensi ini? Resiliensi cukup penting, karena yang kita tahu, hidup gak selalu sesuai harapan, dan masalah bakal terus-terusan berdatangan. Tanpa resiliensi, mood kita bakal terganggu. Kemudian, mental kita, dan pada ujungnya fisik kita juga ikut terganggu. Kita juga berkemungkinan untuk cemas berlebihan, depresi, atau yang paling parah, ingin bunuh diri. Jadi bagaimana sih cara supaya kita jadi pribadi yang resilient? Nah, caranya adalah satu, mengenali sumber tekanan. Jadi pertama kita bedah dulu nih, apa yang membuat kita tertekan, dan dari mana sumber tekanannya berasal. Mengenali faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko, faktor yang memperburuk keadaan mental, yaitu negative thinking dan overthinking, atau faktor protektif, faktor yang melindungi kita dari risiko tadi dan membantu kita mengelola tekanan. Contohnya keluarga, teman dekat, atau hobi. 3. Mengelola ketidaknyamanan. Ini dimaksudkan untuk memfokuskan energi kita pada hal positif dan pencapaian tujuan. Caranya adalah dengan coping dan adaptasi. Apa itu coping dan adaptasi? Coping adalah proses mengelola pikiran dan emosi ketika menghadapi suatu tekanan. Bisa dilakukan dengan cara relaksasi atau meditasi, menerima dan meyakinkan diri bahwa tekanan adalah hal yang wajar, mengekspresikan diri dengan cara self-talk atau expressive writing atau lain-lain, mengeliminasi pikiran negatif dan membangun pikiran positif, dan mencari makna dari setiap kesulitan. Adaptasi adalah proses penyesuaian perilaku sesuai dengan keadaan sekitar. Bisa dilakukan dengan mengaplikasikan makna yang kita temukan tadi, kemudian mencari cara baru untuk mengantisipasi situasi yang akan datang, kemudian menyesuaikan kembali keadaan seperti semula, kemudian membangun relasi dengan komunitas yang positif. Setelah menyimak materi tadi, saya harap kalian bisa menjadi lebih resilient. Dan saya juga percaya, seperti ketangguhan fisik, ketangguhan mental juga bakal semakin kuat ketika dilatih. Selamat berproses kawan. Sekian, terima kasih.